Buka menu tugas ya di channel tugas. Sinyal sedang berjalan ini Bapak Ibu. Sudah muncul Bapak Ibu tampilan tugas? Sudah. Sudah. Nah ini saya tadi pagi mengupload tugas LK 4, 5, 6. Nah dari sini kelihatan muncul rekodnya. LK 6 ini sudah ada yang mengumpulkan 1, LK 5 2, LK 4 2. Nah misalnya Bapak Ibu akan mengirimkan tugas, semua prinsipnya sama Bapak Ibu, mau mengirimkan tugas berapa kali ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu nanti pada saat memberi tugas ke anak-anak itu supaya tidak bingung ya nanti, disesuaikan dengan mata pelajarannya. Misalnya kalau tema ya sesuaikan dengan temanya, subtemanya. Di menu tugas ini atau assignment, klik buat atau created ya, kalau bahasa Inggrisnya itu created tulisannya ya, klik saja. Kelihatan ini muncul tulisan kata buat ini yang bawah ya, yang biru. Halo Bapak Ibu. Oke. Muncul ya? Pak. Ya, muncul, oke. Pak. Klik aja buat. Ada pilihan tugas, kuis dari yang sudah ada. Nah, karena kita akan buat tugas, klik aja tugas. Kalau kuis, klik kuis. Kalau ada dari yang sudah ada, diperbaiki, berarti dari yang ada yang sudah pernah dikumpulkan. Seperti saya sudah mengumpulkan 6, nah itu dari tugas yang ada itu. Jadi nanti tugasnya akan numpuk, oh LK 1, 2, 3 di situ, satunya. Nah ini saya buat menu baru, tugas. Ya, karena membuat kuis pun juga sama. Pak, sebentar Pak Patio. Ya, dalam. Anu Pak, niku Pak Andi Askar mlebet tapi sanes tak mriki Pak. Nun saya sudah menunggu. Oh, ruangnya nggih. Beliau salah ruang nggih. Monggo tindak malih, matur nuwun. YouTube caranya. Ya. Kadang-kala seperti itu. Mungkin suara jelas kelalen mikir urut tak nyalakan. Suara ini dengan anaknya diaktifkan. saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Sudah muncul tampilan tugasnya Bapak Ibu? Ulangi lagi Pak. Nah ini saya ulangi, betul. Sudah muncul Pak belum tampilannya? Belum. Sudah? Created ya atau buat, nanti di situ akan muncul assignment atau kuis ya. Atau yang ketiga bawahnya, tapi kita pakainya yang assignment atau tugas. Itu klik saja. Buat tugas. Kita tunggu tampilannya. Nah, sudah muncul tampilannya Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya. Judul tugasnya diberi. Misalnya kalau tadi kan lembar kerja. Nah, kalau ini misalnya tugas tema 1, subtema 1. Nah, instruksinya apa? Perintahnya, misalnya melihat video atau mengerjakan. Nah, ini tugasnya suruh mengerjakan, kerjakanlah. Nah, Bapak Ibu, tugas tema subtema 1 tadi kita berinstruksi, kemudian filenya kita unggah lewat tanda itu yang seperti cepet ya. Di bawah instruksi itu ada tambahkan sumber daya, add
kalau bahasa Inggrisnya apa ya itu ya. Tapi bahasa Indonesianya ini tambahkan yang intinya itu adwork apa ya? Ada gambar apa itu kayak cepat itu loh. Itu klik saja. Ya. Setelah diklik, nanti akan muncul jendela seperti ini Bapak Ibu. Sudah tampil Bu Ani? Pun. Ya. Ada dari OneDrive. Kalau Bapak Ibu sudah mengupload di OneDrive ya, buku catatan kelas, tautan, file baru, Makeup atau tim, atau unggah dari perangkat ini. Kalau Bapak Ibu itu membuatnya di laptop, maka memakainya unggah perangkat ini. Upload ya, bawah sendiri. Kelihatan nih Bapak Ibu yang saya klik berubah jadi biru. Yeah. Ya, unggah perangkat ini. Itu. Sebentar Bapak Ibu. Iya. 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 Maaf Bapak Ibu, ini nanti ada dari dinas ya mau ke SD sehingga saya ulangi Bapak Ibu tugas tadi ya. Sudah muncul tampilannya Bapak Ibu tentang tugas? Sudah. Sudah ya. Kita unggah dari perangkat ini. Bawah sendiri kita klik. Kalau Bapak Ibu sudah memasukkan semuanya itu di file OneDrive ataupun yang lainnya, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke OneDrive ataupun ke tim. Nah ini karena kebetulan saya memakai apa itu di apa ini laptop ya, maka saya unggah dari laptop. Misalnya ini sudah sih ya, dari kelas. Yang ini saya unggah lagi lah yang 6 ini saya ganti LK7 jadi misalnya ini saya mengunggah LK7. Klik LK7-nya, kemudian open. Nah, setelah open akan muncul jendela seperti ini Bapak Ibu. Sudah ada. Sudah muncul tuh Bapak Ibu. Sudah belum? Sudah? Nah, itu kan ada tulisan unggah dari perangkat ini akan sudah muncul di sini kalau sudah diunggah. Baru klik selesai. Nah, setelah klik selesai, maka akan tampillah LK kita di sini Bapak Ibu yang diunggah. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Nah, di bawahnya diberi poin. Berapa nilai tugas ini? Misalnya poinnya kita beri nilai 100. Nah, ini langsung akan muncul ditujukan kepada siapa ya? Karena ditujukannya kelas kita itu kelas Office 365 KWK Muka, di sini otomatis seperti itu muncul semua siswa. Nah, di bawahnya itu ada yang bisa diedit, yaitu jangan menetapkan ke siswa yang ditambahkan di kelas ini di masa mendatang. Ini kita edit Bapak Ibu, mengapa? Karena pengalamannya seperti ini Bapak Ibu, seperti kita saja. Peserta itu ada yang keluar masuk, tidak sengaja, jadi keluar dari kelas tim kita. Nah, kalau ini tidak diedit, maka siswa itu bisa dimasukkan kelas kita, tapi tidak bisa mengerjakan tugas. Karena tugas itu hanya diberikan kepada siswa yang ada, jadi yang dimasukkan baru tidak bisa masuk.
meskipun itu siswa lama, tapi kalau sudah keluar dari tim, maka sistem akan mendeteksi itu siswa baru. Maka perlu kita edit. Nah, kita klik edit. Sudah keluar tampilannya Bapak Ibu? Halo? Sudah? Nah, ini ada edit pengaturan tugas siswa. Pilih yang kedua, pilihannya hanya 2 Bapak Ibu. 1 dan 2. Maka dalam setiap tugas Bapak Ibu selalu tetapkan yang kedua untuk mempermudah. Kemudian klik selesai, N ya. Nah, sudah. Kemudian di bawahnya ada tanggal jatuh tempo. Jatuh tempo kita klik Bapak Ibu, pilih tanggalnya. Misalnya karena kita ya kemarin sudah tetapkan tanggal 8 jatuh tempo. Jamnya ditentukan, sebelahnya kita atur jamnya pilihan. Pukul 16 misalnya, kita klik saja di jamnya itu. Kemudian kita pilih. Ini misalnya pukul 18. Jadi saya ulangi, tanggal jatuh tempo kita pilih tanggal 8. Kita klik nanti, kita klik gambar kalender, akan muncul kalendernya, pilih tanggal 8. Kemudian waktu jatuh tempo kita pilih pukul 16. Setelah ini kemudian klik sebelah kanan, ini muncul kata tugaskan. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Ya, tugaskan atau assessment-nya itu ya. Nanti di sini tinggal diklik. Nah, tugaskan. Nah, LK7. Tadi saya rubah judulnya menjadi tema tugas tema 1, subtema 1 ini sudah muncul. Ini sedang proses Bapak Ibu, belum ada namanya tugas sistem. Ini untuk mengetahui sudah terkirim, tinggal diklik saja Bapak Ibu tugasnya. Pada yang kita buat ini, klik. Nah, ini akan muncul tugas tema 1, subtema 1. Nah, ini sudah masuk ke semua siswa. Seperti itu, Bapak Ibu. Di sini akan muncul tidak dikumpulkan berarti belum dibuka. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Lah misalnya ini tidak jadi diberikan, Bapak Ibu misalnya ya, tugas ini sudah muncul Bapak Ibu tampilannya. Sudah. Tugas tema 1. Nah, ini di sebelah sini ada titik 3, klik saja Bapak Ibu. Di sini misalnya ada edit tugas, tampilan siswa, ekspor ke Excel. Misalnya tugas tadi mau diedit, ya tidak jadi, wah tugasnya salah ya, misalnya diedit ya, itu pada menu edit. Ini Mas Dwi Ardiansa malah sudah membuka ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tapi yang tugas tema ini nanti Bapak Ibu jangan dikerjakan ya. Ini tidak itu bukan tugas kita, ini hanya sebagai contoh. Nah, kemudian kita klik menu edit tugas ya. Nah, edit tugas karena ini tidak dipakai Bapak Ibu. Tadi kalau mau mengedit ya tanggal, waktu dan sebagainya silakan diedit. Tapi kalau tidak dipakai ya, klik delete. Anda yakin ingin menghapus tugas ini, itu ada pop up namanya ya, keluar, klik saja yes atau ya. Sudah muncul Bu Ani, ini tampilannya. Anda Ya, muncul. Ya, seperti itu, tinggal klik aja yes. Ya kalau bahasa Inggris. Nah, sudah. Maka tugas itu sudah hilang Bapak Ibu. Seperti itu. Ini dari tugas LK1, LK2, LK3 yang mengumpulkan baru sedikit ini Bapak Ibu. Nah, mungkin masih ada yang latihan webinar. Bapak Ibu ini menyambung ke webinar. Jadi kalau Bapak Ibu akan melaksanakan webinar, itu jangan sendirian ya Bapak Ibu. Ada yang upload itu sendirian menunggu. Namanya saja webinar ya Bapak Ibu. Webinar itu berarti Bapak Ibu posisinya sedang memimpin rapat
pesertanya ya di kelas yang Bapak Ibu buat minimal 3 Bapak Ibu. Ini saya turunkan ya, kalau kemarin 6 kita menghubunginya susah, 3 orang untuk kegiatan rapatnya. Silakan meetingkan itu 3 itu berarti kan dalam 1 SD kalau ada 3 peserta kan bisa ikut semua ya, yaitu 1 SD kan bisa. Tidak apa-apa. Kalau waktu saya dulu 3 tidak boleh Bapak Ibu. Minimal di atas 5 ya. Tapi ini 3 saja cukup, tidak apa-apa supaya 1 SD bisa rapat. Contoh LK1 Bapak Ibu yang sudah dikumpulkan ini ya, saya klik sekalian karena sudah membuka LK. Masih banyak yang hanya melihat Bapak Ibu. Atau begini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah upload, tetapi Bapak Ibu lupa tekan tombol tune in. Tune in itu artinya mengumpulkan Bapak Ibu. Setelah upload silakan tekan tombol tune in, mengumpulkan. Kalau misalnya ragu dengan pekerjaannya, silahkan tekan tombol tune in biar muncul undo tune in. Berarti undo, jadi mengulang mengumpulkan itu. Seperti Pak, itu. yang Misalnya sudah mengumpulkan. Pak Leo. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu dengan pekerjaannya, maka silahkan tekan tombol tune in. Ya. Kemarin yang sudah mengumpulkan tapi baru sampai upload terus down gitu. Terus kita berhenti. Tak kira kalau sudah down itu ternyata belum ya Pak ya? Belum. Harus tekan tombol tune in. Berarti nanti yang sudah terkirim itu dihapus dulu, kita kirim ulang atau bagaimana? Tidak apa-apa. Langsung aja tekan tombol tune in kalau sudah upload itu. Tombol tune in itu begini Bapak Ibu. Sehingga kita sebagai guru tahu, oh ini anak sudah mengumpulkan, oh ini anak sedang melihat, seperti itu. Jika meskipun sama-sama sudah mengumpulkan, tapi kalau tidak tekan tombol tune in, mengumpulkan. Itulah kalau digital ya, klik, tanda klik memang seperti itu, pengaruhnya besar sekali Bapak Ibu, klik di online itu. Demikian Mbak Indah ya, jadi setiap mengumpulkan Bapak Ibu jangan lupa tekan tombol tune in. Mohon maaf Pak, tadi chat. Ya. Oh, silakan tanya. Lu sing bingung.